Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kultum malam ini saya ingin menyampaikan satu ayat dari surah Al-An'am. Kalau boleh saya beri tema adalah beban kebaikan yang akan menjadi kendaraan terbaik bagi orang mukmin. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am ayat 31 yang bunyinya adalah sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad khasira alladziina kadzdzabu bi liqa'illah حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Artinya sungguh, berarti ada kata penguat. Sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, kita akan mengakhiri kehidupan di dunia ini dan berjumpa dengan Allah. Ada yang yakin bisa, ada yang yakin perjumpaan, ada yang tidak yakin, tidak percaya. Kemudian di sini dilanjutkan, sehingga apabila kiamat datang kepada mereka secara tiba-tiba, kiamat itu datangnya memang secara tiba-tiba karena tidak diketahui. Ada kiamat besar, hancurnya alam semesta, dan ada kiamat kecil, yakni kematian, dan sifatnya memang dadakan. Kemudian setelah kiamat datang kepada mereka dengan tiba-tiba, mereka berkata, alangkah besar penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu. Maksudnya kelalaian tidak mempersiapkan bekal untuk hari setelah kiamat, sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Nah, ini yang perlu saya garis bawah. Sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Alangkah buruknya apa yang mereka pikul tersebut. Jadi di sini ada keterangan di dalam tafsirnya. Dan wa annal kafira idza kharaja min qabrihi istaqbalahu syai'un huwa aqbahul asya. Sungguh orang kafir apabila dia keluar dari kuburnya, maka dia akan dijemput oleh sesuatu yang sesuatu itu adalah aqbahul asya, bentuknya paling jelek, wa akhbathuha rihan, dan baunya juga paling busuk. Fayaqul, kemudian yang menjemput itu ngomong, ana amalukal fasid, aku adalah amalmu yang rusak. Ya, amal perbuatan manusia itu besok akan nampak, ada yang baik, ada yang rusak. Nah, ini bagi orang-orang yang mendustakan pertemuan hari kiamat dengan Allah, amalnya rusak. Lalu amal rusak itu memberikan argumen, polamma raqibtani fid dunya, sungguh engkau telah banyak mengendarai aku di dunia. Artinya orang mukmin, orang beriman itu kan dibebani, Mas Toto, ya kan? Lagi enak-enak bermain, suruh sholat, lagi enak-enak makan, suruh puasa pas bulan Ramadan, itu kan dibebani. Nah, beban-beban itu oleh orang kafir diabaikan gitu, sehingga amalnya rusak. Yang harusnya nanam nggak nanam. Nah, besok ketika sudah selesai kita panen, dia nggak punya panenan gitu. Aku adalah amalmu yang rusak. Tolamma raqibtani fid dunya, sungguh engkau telah lama mengendari aku di dunia. Fa'ana arkabukal yaum, sekarang gantian aku akan mengendaraimu, aku akan membebanimu. Jadi dosa yang dilakukan oleh manusia di dunia besok berbalik. Nah, kita akan dibebani apa? Dibebani kewajiban, dibebani amal soleh, dibebani ABCD. Itu nanti akan berbalik, kita akan mengendarai kebaikan itu. Sebaliknya orang kafir itu nggak mau dibebani. Lah gimana nggak dibebani orang mukmin? Lagi enak-enak tidur subuh, suruh apa, Mas Soto? Nafsunya orang normal pasti nggak seneng. Nafsunya orang normal pasti nggak seneng bangun subuh. Nah, mereka tetap ada ungkapan betapa banyak orang hebat nge-gym itu, barbel sekian dia angkat, giliran ngangkat selimut, as-salatu khairum minan naum, nggak kuat. Barbel diangkat, selimut nggak kuat. Tuh, itu berarti nafsunya merajalela. Itu nanti akan mengendarainya. Dan itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim,
dan mereka akan membawa dosa-dosa mereka di atas punggungnya, melalaikan sholat 5 waktu, melalaikan kewajiban puasa, melalaikan kewajiban-kewajiban yang lain, itu nanti akan jadi beban di yaumil qiyamah. Ala sa'ama yazirun. Terus ditutup di sini, alangkah buruk apa yang mereka pikul tersebut. Nanti sebaliknya, nah ini sebaliknya, kalau orang mukmin keluar dari kuburnya akan dijemput oleh bentuk yang terindah dan bau yang paling wangi, dan amal itu mengatakan, ana amaluka sholih, aku adalah amalmu yang solih. Qalamma raqibtuka fid dunya, sungguh aku lama mengendaraimu, artinya dibebani. Kita dibebani amal soleh, suruh A, suruh B, suruh C. Berat apa enggak Mas Toto? Berat. Nah, itu besok diberi, maka sekarang gantian, akulah kendaraanmu. Hal itu adalah isyarat dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam ayat yang ke-85, yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda. Pada hari kami menggiring orang-orang yang bertakwa menuju kepada Allah yang Maha Rahman, wafdan, dalam keadaan berkendara. Kita itu menghadap kepada Allah gagah, Mas. Ya, gagah itu, Masya Allah. Jadi puasanya jadi kendaraan, terus sholatnya jadi macam-macam. Itu pakai BMW atau mobil yang paling keren sekarang apa, seri terbaru Mas Toto, ya kan? Ya pokoknya itulah. Terus ada patwalnya. Wih Mas Toto, patwal datang kepada Allah, jamaah Masjid Nurul Ikhlas, padahal udah mobilnya seri terbaru. Nah, itulah pokoknya, ya kan? Terus ada aksesoris itu sunnah. Aksesoris itu apa? Amal sunnahnya yang wajib, bagus, performanya cakep. Terus ada aksesoris, ada patwal lagi Mas Toto, kanan kiri depan belakang. Presiden aja kalah. Presiden aja apa? Kalah. Ini surah Maryam ayat 85, yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda. Pada hari kami menggiring orang-orang yang bertakwa menuju kepada Allah yang Maha Rahman, wafdan, dalam keadaan berkendara. Artinya terhormat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertakwa sehingga menuju menghadap kepada Allah dalam keadaan terhormat, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.